Halo guys, selamat datang di channel WJ. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu guys. Kali ini Mimin ingin membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Vampire Clan of Department tahun 2017. Awal film memperlihatkan seorang petugas yang sedang memeriksa sebuah tempat parkir. Kemudian dia menemukan mayat seseorang. Dan saat memeriksa mayat tersebut, secara tiba-tiba dia diserang oleh sosok vampir yang seketika membuatnya tewas saat itu juga. Tak lama kemudian, datanglah dua orang petugas kebersihan yang bernama Guru Chow dan Kakak Chung. Saat Guru Chow sedang memeriksa mayat itu, dia menemukan bekas gigitan vampir di leher mayat tersebut. Kemudian, mayat itu pun terbangun dan telah berubah menjadi vampir. Guru Chow langsung melawan vampir itu. Lalu dia mengeluarkan sebuah pedang jimat dari dalam gagang sakunya dan langsung memusnahkan para vampir itu. Ternyata mereka bukanlah petugas kebersihan biasa. Mereka adalah anggota dari sebuah organisasi rahasia yang berkedok sebagai petugas kebersihan. Kemudian organisasi itu bernama Vampire Clan of Department atau disingkat menjadi VCD, yang merupakan sebuah organisasi pemburu vampir. Di tempat lain, memperlihatkan ada seorang pria yang akan menjadi tokoh utama di film ini. Dia bernama Tim. Tim adalah seorang petugas kebersihan yang sebenarnya, yang tugasnya membersihkan sampah di kota itu. Diceritakan juga, Tim adalah seorang yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal saat dia baru lahir. Dia hanya memiliki seorang nenek yang sedikit aneh. Si nenek juga sangat bawel dan selalu menyuruh Tim untuk mencari pacar. Saat Tim sedang berjalan, dia melihat ada seorang anak kecil yang sedang menangis. Ternyata kakek dari anak kecil itu sedang diserang oleh vampir. Saat Tim ingin menolong kakek itu, dia malah tergelincir sehingga membuatnya terjatuh. Si vampir yang mengetahui hal itu pun kemudian berbalik untuk menyerang Tim. Namun saat sudah dekat, vampir itu juga tergelincir dan terjatuh tepat di pantat Tim. Vampir itu pun langsung menggigit pantatnya. Sesaat sebelum Tim pingsan, terlihat ada dua orang yang datang untuk menolongnya. Scene berpindah. Terlihat Tim sudah terbangun dari pingsannya. Ternyata dia ditolong oleh Guru Chow dan Kakak Chung. Guru Chow yang melihat Tim terbangun, kemudian menahannya karena dia mengira Tim telah berubah menjadi vampir. Lalu Kakak Chung mengatakan bahwa Tim tidak akan berubah menjadi vampir karena Tim memiliki antibodi yang membuat dirinya kebal terhadap gigitan vampir. Mendengar itu, Tim pun kebingungan karena dia juga baru mengetahui bahwa dirinya kebal terhadap gigitan vampir. Saat akan pergi, Kakak Chung memberikan sebuah kartu nama kepada Tim dan menyuruhnya untuk datang ke markas VCD. Esoknya Tim pergi ke alamat dari markas VCD. Dan sesampainya di sana, Tim pun terkejut saat mengetahui bahwa tempat itu adalah sebuah tempat pengolahan sampah. Tim lalu disuruh oleh seorang wanita yang berada di sana untuk masuk ke dalam sebuah lemari. Yang ternyata, lemari itu adalah pintu masuk rahasia menuju ke markas VCD. Setibanya di sana, dia disambut oleh Kakak Chung, memperkenalkan Tim kepada para anggota VCD yang lain. Di sana ada Guru Dinger si ahli pembuat jimat, Guru Kui si ahli pembuat senjata, Nona M yang bertugas untuk melaporkan setiap ada kemunculan vampir, dan yang terakhir ada Guru Chow yang ada di awal film tadi. Dia adalah seorang ahli bela diri dan sekaligus juga merupakan kapten dari anggota VCD. Mengetahui bahwa Tim kebal terhadap gigitan vampir, Kakak Chung berencana untuk mengajak Tim bergabung ke dalam VCD. Tapi Tim menolaknya karena dia datang hanya ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Kemudian Kakak Kun mengajak Tim ke sebuah rumah kosong, yang ternyata itu adalah rumah milik dari ayah dan ibu Tim yang sudah meninggal. Kakak Chung lalu menceritakan bahwa Ayan dan ibu Tim dulunya juga merupakan anggota VCD. Namun mereka tewas saat melawan vampir yang sangat kuat. Dan sang ibu yang saat itu sedang mengandung berhasil melahirkan Tim sebelum dirinya harus tewas akibat dari gigitan vampir tersebut. Dan hal itulah yang membuat Tim menjadi kebal terhadap gigitan vampir. Setelah mengetahui hal itu, Tim pun berniat ingin meneruskan perjuangan kedua orang tuanya.
Esoknya tim kembali ke markas VCD untuk bergabung menjadi anggota dari mereka. Kemudian tim meminta Guru Chow untuk melatihnya. Namun Guru Chow malah menyuruh tim untuk menyapu dan membersihkan tempat itu. Saat tim mengeluhkan hal tersebut, Guru Chow kembali melempari sampah kepada tim dan menyuruhnya kembali membersihkan sampah itu. Tak lama kemudian, Guru Chow dikejutkan dengan sebuah siaran TV yang memberitakan tentang fenomena bulan merah. Karena mereka percaya, fenomena bulan merah merupakan pertanda akan kemunculan dari Raja Vampir. Scene kemudian berpindah. Terlihat ada seseorang yang sedang menyelam di sebuah danau. Di dasar danau itu, orang tersebut menemukan sebuah peti. Dan saat dia membuka peti itu, tiba-tiba kembali ke markas VCD. Tim yang sudah selesai menyapu ditugaskan untuk menyalin semua jimat yang nantinya akan mereka gunakan untuk menangkap vampir. Tapi bukannya menyalin, tim malah memfoto semua jimat itu agar cepat selesai. Tak lama kemudian, Nona Im melaporkan tentang kemunculan vampir di sebuah danau. Mereka pun segera bersiap, dan untuk yang pertama kalinya, tim diajak ikut untuk menangkap vampir. Singkat cerita, mereka pun tiba di danau tersebut. Guru Chow kemudian meminta jimat yang sebelumnya disalin oleh tim, namun tim mengatakan bahwa dia hanya memfoto jimat-jimat tersebut menggunakan HP miliknya. Mendengar itu, Guru Chow pun menjadi kesal dan kemudian meninggalkan tim sendirian di sana. Saat tim sedang buang air kecil, dia tanpa sengaja menjatuhkan walkie-talkie miliknya ke danau tersebut. Tim lalu berusaha untuk mengambil walkie-talkie-nya dan tiba-tiba ada tangan misterius yang memegang tangannya. Hal itu pun sontak membuat tim terkejut. Tapi karena penasaran, tim menyalakan flash HP-nya dan kemudian memeriksanya kembali. Namun tiba-tiba muncul sosok vampir yang langsung menelan HP milik tim. Karena terkejut, tim kehilangan keseimbangannya sehingga membuatnya harus terjebur ke dalam danau tersebut. Tentu saja dia langsung diserang oleh vampir itu. Dan saat si vampir menggigit tim tepat di bibirnya, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Vampir itu tiba-tiba berubah menjadi sosok wanita cantik. Di sisi lain, Guru Chow dan Kakak Chun berhasil menemukan si Raja Vampir. Guru Chow pun berusaha untuk menangkap Raja Vampir itu. Tapi sayangnya usahanya tersebut tidak berhasil. Kemudian, mereka mendengar suara teriakan dari tim yang sedang dikejar oleh vampir cantik. Guru Chow dan Kakak Chun pun datang untuk menangkap vampir cantik tersebut. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Chu. Dia adalah seorang ilmuwan yang juga ingin menangkap si Raja Vampir untuk dijadikan eksperimen. Namun, para anggota VCD menentangnya karena mereka beranggapan bahwa vampir harus segera dikremasi atau dimusnahkan agar arwah dari para vampir itu dapat bereinkarnasi. Tak lama kemudian, di danau itu, para ilmuwan hanya menemukan 2 buah peti kosong dan sebuah gigi milik dari si vampir cantik. Kembali ke markas VCD, mereka sedang melakukan persiapan untuk mengkremasi vampir cantik itu. Pada scene ini, dapat diketahui bahwa vampir tersebut telah berusia 100 tahun dan namanya adalah Xiu Hai, seorang gadis remaja yang meninggal karena dikubur hidup-hidup di dalam sebuah peti. Tak lama kemudian, Nona M melaporkan tentang kemunculan vampir di tempat lain. Mereka pun segera pergi, tapi tidak dengan tim. Kakak Chun menyuruh tim untuk tinggal dan melanjutkan mengkremasi vampir cantik tersebut. Saat tim sedang membersihkan tangan si vampir cantik itu, terlihat vampir cantik itu mengeluarkan air mata. Namun tim tetap melanjutkan untuk mengkremasi vampir cantik. Saat si vampir cantik itu akan dikremasi, tiba-tiba HP tim yang ada di dalam perut si vampir cantik itu pun berbunyi. Tim yang kebingungan kemudian mencari sebuah pisau untuk membedah perut si vampir cantik tanpa dia sadari. Segel vampir cantik itu terlepas, sehingga membuatnya terbangun dan menghampiri tim. Tim yang terkejut seketika menjadi takut, namun vampir cantik itu terus mengikutinya. Dan anehnya lagi, vampir cantik itu juga mengikuti gerakan tubuh tim. Tim
Tim lalu memanahkan vampir cantik itu untuk masuk ke dalam tempat pembakaran. Tapi vampir cantik itu tidak mengerti dan terus mengikuti Tim. Tim yang kesal dan sedikit ketakutan. Dia pun berlari keluar untuk menghindari si vampir cantik itu. Sampai di sebuah parkiran, Tim yang sedang bersembunyi berhasil ditemukan oleh si vampir cantik yang sekarang sedang berdiri di atas mobil orang. Tim yang melihat itu kemudian menyuruhnya untuk turun. Namun vampir cantik itu hanya diam saja. Kemudian Tim memanggil vampir cantik itu dengan nama Shyuha. Dan seketika vampir cantik itu langsung menurutinya. Tim lalu mengajak Shyuha ke rumah peninggalan orang tuanya. Dan saat Tim memasukkan Shyuha ke dalam sebuah lemari, Shyuha seketika menjadi sangat ketakutan karena dia teringat saat dimana dia dikubur hidup-hidup di masa lalu. Tim yang menyadari hal itu segera mengeluarkan Shyuha dari dalam lemari. Dan saat Shyuha keluar, dia pun terjatuh di atas tubuh Tim. Dari sinilah Tim menyadari bahwa Shyuha berbeda dari vampir yang lain. Dan Tim juga berniat akan menjaga dan merawat Shyuha. Saat Shyuha melihat acara di TV, fokusnya pun teralihkan dan tidak mengikuti Tim lagi. Tim yang melihat kemudian pergi untuk mencari sebuah buku yang menjelaskan tentang semua jenis. Di buku itu, Tim menemukan jenis vampir yang memiliki emosi dan wujud seperti manusia normal. Namun vampir jenis itu sangatlah langka dan bahkan hanya dianggap sebagai mitos. Esoknya Tim yang sedang berlatih di markas VCD meminta kepada Guru Chow untuk mengajarinya teknik bela diri agar dia bisa melawan para vampir. Namun seperti biasa, Guru Chow lagi-lagi menyuruh Tim untuk menyapu semua sampah di sana. Namun kali ini, Tim tidak mau menurutinya dan memutuskan untuk pergi. Saat Tim ingin pergi, Guru Chow kemudian melemparkan sebuah sapu dan menyuruh Tim untuk mengambil sapu itu. Saat Tim akan mengambil sapu itu, Guru Chow kemudian menyerangnya. Tim dengan spontan tiba-tiba dapat menahan semua serangan dari Guru Chow. Ternyata selama ini, Guru Chow menyuruh Tim untuk terus bukanlah tanpa alasan. Karena teknik menyapu adalah teknik bela diri yang secara tidak langsung dia. Karena merasa Tim sudah pantas, Guru Chow lalu memberikan sapu yang berisikan sebuah pedang kepada Tim di malam harinya. Terlihat Tim sedang makan bubur sambil melihat Shyuha yang sedang mengikuti tarian di TV. Saat Shyuha mencium bau bubur itu, dia pun jadi lapar dan kemudian menghampiri Tim. Tim lalu menyuruh Shyuha untuk duduk agar dia dapat menyuapinya. Namun Shyuha dengan polosnya memakan bubur itu langsung dari mangkoknya. Hal itu pun seketika membuat Tim tertawa dan kemudian HP Tim yang ada di dalam perut Shyuha mengeluarkan suara dan berbunyi. Karena Shyuha tidak dapat berbicara, dia menggunakan HP itu untuk berbicara dengan Tim. Lalu Shyuha menyandarkan kepalanya ke dada Tim, yang seketika membuat Tim jadi salah tingkat. Saat Tim ingin memeluk Shyuha, Shyuha yang melihat adegan berkelahi di TV secara spontan mengikutinya sehingga membuat Tim terpental. Kemudian Shyuha berbicara melalui HP di perutnya. Dan sejak saat itulah, Tim menjadi semangat dalam menjalani hari-harinya. Dan suatu malam, Shyuha yang sedang bosan meminta Tim untuk mengajarinya menggunakan Smart Wing, atau kita sebut saja papan roda. Tim pun dengan senang hati mengajari Shyuha di sini. Shyuha terlihat begitu sangat bahagia saat menaiki papan roda tersebut. Seakan mengisyaratkan bahwa Shyuha sudah lelah, melompat-lompat, dan sangat ingin bisa berjalan seperti manusia.
Tim kemudian memotong rambut Xiuhe dan juga mengganti pakaiannya. Xiuhe yang melihat penampilan barunya terlihat sangat senang, dan lalu mereka pun berfoto bersama. Keesokan malamnya, Tim mengajak Xiuhe ke rumah neneknya. Tim berniat ingin memperkenalkan Xiuhe sebagai pacarnya, agar si nenek tidak menyuruhnya lagi untuk mencari pacar. Tapi sebelum masuk, Tim berpesan kepada Xiuhe untuk selalu menganggukkan kepalanya setiap kali si nenek mengajaknya berbicara. Merasa Xiuhe sudah mengerti, Tim kemudian mengajaknya untuk masuk. Si nenek pun langsung menyambut mereka dengan ramah. Di sana si nenek bertanya kepada Xiuhe, "Apakah kalian berpacaran?" tanya si nenek. Xiuhe pun menjawabnya dengan mengangguk. Si nenek pun menjadi senang karena mengetahui Tim sudah memiliki pacar. Lalu si nenek bertanya lagi, "Apakah kau sedang hamil?" tanya si nenek. Pertanyaan itu sontak membuat Tim terkejut. Dan Xiuhe lagi-lagi menjawabnya dengan menganggukkan kepalanya, sehingga membuat si nenek menjadi sangat kegirangan. Saat di perjalanan pulang, Xiuhe tertarik pada sebuah makanan yang dijual oleh seorang pedagang. Tim yang melihatnya kemudian membelikan makanan itu untuk Xiuhe. Di pinggir jalan, saat Tim ingin menyuapi Xiuhe, tiba-tiba Xiuhe mencium Tim. Hal itu lagi-lagi membuat Tim jadi salah tingkah. Tak lama kemudian, ada sepasang kekasih yang bergandengan tangan dan berjalan di depan mereka. Saat melihat ke arah kaki mereka yang sedang berjalan, Xiuhe terlihat malu karena selama ini dia tidak bisa berjalan. Xiuhe kemudian berdiri dan mencoba untuk berjalan. Langkah demi langkah pun dicoba, namun Xiuhe selalu terjatuh. Tim yang melihat itu kemudian membantu Xiuhe untuk belajar berjalan. Secara perlahan, Xiuhe pun kini mulai bisa berjalan. Esoknya di markas VCD, Tim sedang melaksanakan ujian terakhirnya. Dia disuruh untuk melawan vampir yang sudah mereka persiapkan. Kemudian Tim disuruh untuk memusnahkan vampir tersebut. Tim yang tidak tega pun menolaknya dan berkata bahwa mereka tidak harus memusnahkan vampir itu. Guru Chou lalu melemparkan pedangnya dan tiba-tiba vampir itu mencekik leher Tim. Saat Tim hampir kehabisan nafas, Guru Chou menyuruh Tim untuk menggunakan pedangnya jika Tim ingin selamat. Namun Tim tetap saja tidak ingin membunuh vampir itu. Di sisi lain, Zhuhe yang dapat mengetahui Tim sedang dalam bahaya, kemudian langsung pergi untuk menyelamatkan Tim. Tapi karena Xiuhe seorang vampir, dia terhalang oleh sinar matahari yang membuat kulitnya terbakar. Namun Xiuhe tidak menghiraukannya. Dia pun berlari dengan cepat untuk menyelamatkan Tim. Setibanya di sana, Xiuhe langsung menyerang vampir itu. Guru Chou lalu memusnahkan vampir itu, dan saat Guru Chou akan menyerang Xiuhe, Tim menghalanginya. Di saat yang bersamaan, ada sinyal kemunculan Raja Vampir. Xiuhe kemudian disegel oleh Guru Genger. Dan Guru Chou menyuruh Tim untuk menangkap si Raja Vampir. Tapi sebelum pergi, Tim berpesan kepada Guru Genger untuk tidak membunuh Xiuhe. Saat Guru Genger akan memasukkan Zhuhe ke dalam peti, segel jimatnya ternyata tidak mempan terhadap Zhuhe. Hal tersebut membuat Guru Genger kebingungan. Tim lalu menghampiri Guru Chou untuk meminta maaf. Namun Guru Chou sangat kecewa kepada Tim karena Tim telah melindungi vampir. Dan Tim pun dikeluarkan dari VCD. Lalu Shin memperlihatkan markas VCD yang kedatangan sekelompok ilmuwan yang ingin menangkap Xiuhe. Para ilmuwan dapat melacak keberadaan Xiuhe dengan menggunakan potongan gigi milik Xiuhe yang mereka temukan sebelumnya. Xiuhe kemudian dibawa oleh para ilmuwan tersebut untuk dijadikan bahan eksperimen. Tak lama berselang, Tim melihat sebuah berita di internet tentang ilmuwan yang akan melakukan eksperimen kepada Xiuhe. Tim yang mengetahui hal itu pun kemudian pergi ke rumah neneknya untuk mengambil peralatan. Tapi sebelum Tim pergi, si nenek memberikan sebuah sapu kepada Tim yang berisikan pedang peninggalan dari ayahnya. Singkat cerita, Tim yang sudah sampai di lokasi sedang menyamar dengan menggunakan baju APD.
Kemudian tim mendekati Xiuha yang sedang terikat. Chu yang curiga kemudian memaksa tim untuk melepaskan maskernya, sehingga tim pun ketahuan. Namun secara tiba-tiba, Raja Vampir datang untuk menyerang tempat itu. Para ilmuwan pun langsung menembakinya dengan obat bius. Namun si Raja Vampir mampu menahannya dan mengembalikan tembakan obat bius itu kepada para ilmuwan di sana. Secara bersamaan juga, semua anggota VCD datang ke sana untuk membantu tim. Mereka saling bekerja sama untuk melawan si Raja Vampir. Karena terlalu kuat, tidak ada satupun senjata dan jimat yang mempan terhadap si Raja Vampir. Hingga pada akhirnya, matahari pun terbit dan membuat si Raja Vampir terbakar. Melihat hal itu, Kakek Chun memiliki ide untuk membakar si Raja Vampir menggunakan sinar matahari. Mereka kemudian membuka tirai dan saling bekerja sama untuk mengikat Raja Vampir itu. Mereka lalu menjatuhkan jaring. Tapi saat Guru Chow akan menyegelnya, dia pun tergigit oleh si Raja Vampir tersebut. Tim yang melihat itu kemudian menolong Guru Chow dan berusaha untuk menahan si Raja Vampir. Tim kemudian menyuruh mereka semua untuk menarik tali yang sudah dikaitkan untuk mengangkat Raja Vampir tersebut. Namun Raja Vampir itu berhasil mencekik Tim sehingga membuatnya ikut terangkat. Melihat itu, Xiuha pun menjadi marah dan berhasil melepaskan ikatannya. Xiuha langsung menolong Tim dan mengorbankan dirinya untuk menahan si Raja Vampir di bawah sinar matahari. Raja Vampir itu pun berhasil dimusnahkan. Namun Ciwe yang terjatuh di pangkuan secara perlahan tubuhnya juga memudar dan akan menghilang. Melihat itu, Tim pun sangat bersedih. Xiuha yang tidak ingin kemudian menyemangatinya. Sebelum pada akhirnya si Xiuha menghilang dan hanya menyisakan HP Tim yang selama ini ada di dalam perutnya. Beberapa tahun kemudian, terlihat Guru Chow dan Kakek Chun yang sedang membicarakan tentang Guru Chow yang selamat dari gigitan Raja Vampir berkat vaksin yang diambil dari darah. Tim kemudian memperlihatkan Tim yang sekarang sudah menjadi kapten yang sedang melatih anggota baru untuk menyapu. Namun tiba-tiba Tim terkejut saat melihat salah satu murid wanitanya yang sangat mirip dengan Xiuha. Saat Tim bertanya siapa namanya, wanita itu bernama Chen Dongdong yang artinya musim dingin. Dan juga adalah kebalikan nama dari Xiuha yang memiliki arti musim panas. Dapat disimpulkan bahwa wanita itu adalah reinkarnasi dari Xiuha. Dan film pun berakhir. Oke, sekian dulu untuk video kali ini guys. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa.